Tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menunjukkan prestasi yang gemilang. Tapi ke depan, tantangan dalam pengelolaan program JKN semakin kompleks. Terlebih saat ini, BPJS Kesehatan dianggap cukup berperan dalam menghadirkan akses kesehatan yang mudah bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, apa langkah strategis yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2024 mendatang? Ya, tentu banyak hal ya yang akan dilakukan. Sekarang pun juga sudah banyak dilakukan ya. Paling tidak kita meneruskan transformasi mutu layanan yang intinya itu menjamin dan mendorong serta kolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk pelayanan itu bisa mudah, bisa cepat, bisa setara. Artinya setara itu non diskriminatif. Jadi mudah ya itu bisa katakanlah tanpa fotokopi kayak gitu. Itu tidak banyak negara itu yang pakai, bukan hanya perlu kartu BPJS, pakai KTP saja bisa. Antri dari rumah saja bisa. Tidak hanya antri dari rumah atau warung kopi, tapi bisa cepat. Dulu rata-rata 6 jam, nah sekarang kita sudah mengcapture itu rata-rata 2,5 jam. Ke depan kita ingin tingkatkan lagi, dan dulu banyak kalau peserta BPJS wah itu bednya penuh, terus 3 hari harus pulang kayak gitu. Nah itu kita ingin di tahun 2024 betul-betul turun gitu ya. Sekarang sudah perbaikan sudah banyak ya yang tanpa diskriminasi seperti itu atau non diskriminasi, dan tentu sekali lagi kita berkeinginan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, meskipun dulu kita banyak semacam jam kesda atau BPJS kecil-kecil gitu ya. Sekarang kita sudah berhasil menjadikan terintegrasi, sistemnya itu menyatu, dan seluruh Indonesia itu bisa relatif sama begitu. Oleh karena itu tahun 2024 kita selain juga sistemnya lebih kita mantapkan, kemudian terus bisa tidak terkotak-kotak tapi terintegrasi, tetapi juga kita harapkan memang kehadiran negara bisa dirasakan oleh masyarakat luas, dan kita berharap kepesertaannya itu tambah lagi, bisa 98% di tahun 2024 itu. Begitu. Tentu kita ingin kontribusi positif dari berbagai pihak ya, baik pemerintah pusat, daerah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, peserta, dan perusahaan, dan kerjasama yang lebih kuat lagi dengan berbagai pihak termasuk BPJS Tenaga-Kerja. Demikian. Mohon dijelaskan apresiasi yang diberikan internasional kepada Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, tampil sebagai perwakilan dari Indonesia dalam acara United Nations High Level Meeting on Universal Health Coverage di New York. Tentu untuk penghargaan internasional tidak saja pertama kali kita itu bersuara resmi ya di forum United Nations atau PBB, tapi di side meetingnya kita memang diminta sebagai keynote speech. Jadi dari kita yang hadir itu berbagai negara tentunya ya. Nah, tidak hanya itu, pembelajaran dari Indonesia itu bisa kemudian diketahui dan mereka banyak yang tertarik. Ini contohnya besok tanggal 8 November ini lebih dari 20 negara akan ke kantor ke BPJS ya. Sebelumnya itu ada dari beberapa negara sudah datang ya, tapi besok tanggal 8 itu lebih dari 20 negara akan datang ke kantor BPJS. Penghargaan itu termasuk ya yang dulu pernah saya sampaikan dari ASA. ASA adalah Asosiasi ASEAN Social Security Association, jadi asosiasi jaminan sosial di tingkat ASEAN. Bahkan di ISA adalah International Social Security Association yang kantor pusatnya di Jenewa. Itu BPJS Kesehatan dianggap yang terbaik se-Asia Pasifik untuk good practice ya. Jadi praktek yang baik ya gitu. Itu se-Asia Pasifik itu. Demikian. Dalam meningkatkan inovasi digital, BPJS Kesehatan telah menunjukkan prestasinya dengan pelayanan SIPP terintegrasi dan administrasi melalui WhatsApp Pandawa.
Pertanyaannya, apakah ke depan akan ada peningkatan dari BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan media digital untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat? Oh jelas bahwa kita itu kebetulan saya sendiri dulu kan Dirjen Dikti, saya pernah di BRIN ya, saya eselon 1, terus pernah juga sebagai staf ahli menteri di BRIN. BRIN itu Badan Riset Inovasi yang tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi digital termasuk industri revolusi 4.0 bahkan society 5.0, sehingga tidak saja berhenti untuk pengembangan di katakanlah Pandawa ya dengan 0811810565, tapi juga dengan aplikasi mobile JKN yang terus disempurnakan, yang sekarang itu dianggap yang aplikasi atau yang mendownload dan kemudian memanfaatkan itu terbanyak di antara berbagai macam aplikasi gitu ya, oleh sebuah lembaga ya. Saya nggak usah nyebut, tapi nanti kalau mau ya kita bisa berikan. Dan juga kita website resmi BPJS Kesehatan tuh banyak yang lihat gitu, termasuk media sosial seperti chat assistant JKN atau kita sebut Cika ya. Bahkan kita sudah barusan ini meluncing yang kita sebut sebagai Poros. Poros itu Portal Quick Response. Saya barusan dari Korea ya, mereka pesertanya itu di mejanya itu ada semacam code ya, semacam quick portal gitu ya. Jadi HP ditempelkan gitu, terus kemudian bisa. Nah, BPJS udah begitu ya. Jadi di rumah sakit ya itu ada di kotak gitu, nanti HP-nya tempelkan gitu, udah berbagai macam informasi atau keluhan atau apa bisa sampaikan. Bahkan tidak berhenti di situ ya. Dengan aplikasi mobile JKN itu orang bisa kasih bintang ya. Pelayanannya bagus kayak restoran dulu ya. Bintang 1, 2 ini rumah sakitnya, bintang 3 gitu. Jadi berbagai inovasi itu ya, termasuk ya yang Poros tadi yang dengan code tadi ya. Itu ada SIPP, ada antrian, ada web screening ya. Web screening itu menarik ya. Di beberapa negara belum nyampe itu. Di Indonesia ini coba aja nanti di situ aplikasi mobile JKN dengan web screening ya. Itu kita bisa menjawab berbagai pertanyaan, nanti lalu dijawab oleh sistem atau di HP-nya bahwa oh Anda berkecenderungan berisiko, maka didorong untuk periksa di FKTP ya, punya risiko penyakit ini. Itu luar biasa itu. Luar biasa sekali ya Pak. Bahkan ada inovasi dari BPJS Kesehatan yang pionir ya Pak dibandingkan negara-negara lainnya. Iya, banyak hal. Kalau saya boleh cerita mengenai mungkin berikutnya ini ya, iCare JKN itu. Oke, nanti silahkan ditanyakan iCare JKN itu. Sekali lagi banyak negara belum bisa. Banyak negara belum bisa Pak yang iCare belum bisa itu. Termasuk ya di Amerika, di Inggris ya, yang saya baru dari UI kemarin ada pembicara dari Jerman, saya tanyain cuman dia nggak dijawab. Tetapi untuk ya secara umum itu memang seperti di Amerika, karena di New York ya, itu untuk katakanlah satu perguruan tinggi di University of Washington, Yale University, atau di klinik ya kayak Mayo Clinic ya, itu bisa. Tapi kan cuma 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya, bukan negara ya. Nah di Indonesia ini, itu negara maju loh ya. Di Indonesia ini negara yang kita masuk meskipun ya di atas sedikit middle income country lah, kita upper middle income country sekarang. Itu kita bisa udah banyak ya, ratusan rumah sakit ya yang iCare JKN yang intinya riwayat medis itu dalam genggaman tangan peserta. Saya nggak tahu Mbak Gia sudah coba, kalau belum punya, nanti riwayat di Mbak Gia itu ya, yang punya Mbak Gia nih ya. Karena apa? Mbak Gia harus ada username-nya, ada password-nya. Nanti kalau kasih pamannya periksa ke Jogja ya, dari Jakarta ke Jogja pindah sana atau pas perjalanan gitu dikasih inform consent dokter di sana. Dan dokternya tahu, wah
Mbak Gia ini tahun kemarin itu diagnosisnya ini pergi ke vaskes ini obat yang telah diminum atau diberikan ini alergi obat ini gitu tahu. Waduh cepat sekali. Itu luar biasa dengan urusan kita 200 juta orang lebih gitu. Jadi benar-benar sangat membantu ya Pak, dan sekali. Dan pastinya efektif dan efisien juga dan memudahkan masyarakat di luar sana, dan tenaga medis juga dimudahkan ya Pak dengan adanya inovasi. Sangat terbantu karena saya ngecek di beberapa rumah sakit dan saya wawancarai dokternya itu, wah ini sangat membantu Pak begitu ya. Tapi meski belum seluruh dokter di Indonesia tahu tentang ini. Jadi banyak yang belum tahu, padahal ini mohon maaf gratisan ya. Apa yang kepengen pakai kami kasih gitu, coba nggak usah bayar loh ya. Dan kami mengembangkan ini nggak ada biaya tambahan apalagi hutang ya untuk kami ya. Itu gimana ya Pak agar seluruh dokter-dokternya itu bisa menyeluruh tahu ya Pak, kan tadi Bapak sebutkan ya kan dokter itu ratusan ribu dokter di Indonesia ya, tidak semua kan sibuk. Jadi ya kalau tadi pagi barusan saya seminar dengan IAMRC ya, itu asosiasi rumah sakit, ahli rumah sakit yang tamatan S2 gitu. Nah itu saya sampaikan, mereka banyak terheran-heran karena banyak belum tahu ternyata juga. Tadi Bapak berbicara tentang iCare ya Pak, bagaimana progres dari program iCare JKN yang digagas oleh BPJS Kesehatan saat ini? Justru itu sudah ratusan rumah sakit pakai, sudah banyak dokter pakai, dan peserta sudah meningkat terus ya gitu. Bahkan untuk itu kan kita berikan di dalam mobile JKN ya, ada di situ nanti bisa download. Itu yang langganan mobile JKN itu sudah lebih dari 30 juta orang, penggunaannya sudah lebih dari 70 juta orang pengguna ya. Jadi banyak lah ya, meskipun belum seluruh penduduk tapi banyak gitu. Menurut prediksi Bapak, pada akhir tahun 2023 ini, berapa persen jumlah masyarakat Indonesia yang akan menerima perlindungan program JKN? Yang akan menjadi peserta, sekali lagi, itu akan lebih dari 265 juta orang. Ya, akan menjadi peserta. Artinya peserta kita akan lebih dari 95%. 95%. Iya, 95%, dan kami kan targetkan meskipun itu berat ya. Kenapa berat? Contoh Presiden sudah tanda tangan Perpres tentang roadmap JKN ya. Itu bahwa PBI di tahun 2023 ya itu paling tidak 111 juta orang itu harusnya dibayarin, dimasukkan tadi. Tapi rupa-rupanya belum segitu ya. Tapi itu istilahnya ditandatangani presiden, atau itu istilahnya presiden sudah mengarahkan ke sana ya. Tapi secara teknis ternyata belum segitu, meskipun sudah banyak 96,8 juta orang ya. Tetapi 2023 di roadmap itu 2024 itu sudah 113 juta ya. Harusnya yang dibayarin ini ya oleh APBN, dianggap mereka kesulitan secara ekonomi, tetapi kenyataannya belum segitu ya. Kenyataannya itu 96,8 juta. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun itu ada tantangan seperti itu, BPJS terus berusaha untuk meningkatkan kepesertaan itu. Baik Pak, pada tahun ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP seperti puskesmas, klinik dokter praktik perorangan, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL seperti rumah sakit dan klinik utama. Mohon dapat diinfokan jumlah FKTP yang sudah kerjasama dan target ke depannya. Iya, jadi tambahan itu terus bertambah ya. Sekarang ini sudah lebih dari 23.000 loh ya. 1.000 klinik aja kan banyak nih, tapi ini 23.000 lebih 361 ya. Klinik atau puskesmas atau FKTP tadi itu. Nah, rumah sakitnya itu sudah lebih dari 3.018 ya. 3.000 ya rumah sakit lah, 10 rumah sakit banyak itu. Ini 3.000 ya, 3.000 lebih ya, 3.018. Jadi target kita ini contoh ini ya,
tahun 2021 ya ke 2022 itu tambahnya lebih dari 300 rumah sakit baru yang kerjasama. Oh, yang antri sekali lagi, rumah sakit di Indonesia itu sekitar 3.100, sekitar itu ya. Yang sudah kerjasama 3.018 ya. Kalau belum itu nggak sampai 100 rumah sakit ya, dari ribuan 3.100 rumah sakit itu. Jadi hampir sudah banyak lah gitu. Dan mereka kepengen kerjasama kalau sekarang malah antri gitu. Yang dulunya ogah-ogahan kerjasama ya. Malah nyari ya Pak, malah nyari nyari untuk kerjasama. Sekarang bahkan dulu BPJS itu kenapa dulu itu ya namanya defisit ya. Nah, itu kita punya hutang ya ke rumah sakit itu banyak ya, sampai triliun hutangnya itu. Sekarang hutang semua kami beresin dan kami declare tidak ada hutang BPJS ke rumah sakit. Tidak berhenti di situ, kalau memang ada rumah sakit merasa BPJS punya hutang, laporkan ke kami beresin secepatnya. Tidak berhenti di situ, kami jaga cash flow rumah sakit ya. Bahkan kami berikan uang muka ya. Lalu dengan bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarifnya biar lebih bagus gitu. Jadi dengan begitu pun peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik ya Pak. Kami berharap seperti itu ya. Tadi ukurannya itu 3 ya, mudah, cepat, setara atau non diskriminatif tadi itu. Menjelang pemilu dan Pilpres 2024, BPJS Kesehatan diminta membantu untuk melakukan screening terhadap petugas pemilu. Apakah sudah mulai dilaksanakan, Pak? Ya, itu kita support dan sudah mulai untuk screening gitu. Untuk diketahui ya, BPJS ini setiap orang peserta yang usianya 15 tahun ke atas bisa ngisi form di mobile JKN dan nanti kita kasih jawaban langsung dia itu sebetulnya memiliki risiko apa enggak gitu. Dalam menghadirkan akses kesehatan yang mudah bagi masyarakat Indonesia, apakah BPJS Kesehatan memiliki strategi khusus untuk mencapai daerah yang mungkin masih memiliki akses terbatas ke pelayanan kesehatan pada tahun 2024? Betul sekali ya, kita punya, tapi harus saya jelaskan itu. Karena orang itu nggak ngerti itu tanggung jawabnya siapa. Kalau Vaskes atau yang disebut dengan, kalau di ekonomi itu ada hubungan supply and demand side ya. Nah, itu hukum ekonomi ya, hubungan supply and demand side. Supply itu yang menyediakan atau persediaan. Jadi kalau di kesehatan itu supply ini termasuk Vaskes yang Anda tanyain, termasuk dokter ya, termasuk obat, termasuk alat kesehatan. Saya tegaskan di sini itu bukan tanggung jawab BPJS karena orang nggak tahu lah gimana itu, kok dokternya kosong, obatnya kosong. Nah, BPJS nggak pernah beli obat, BPJS nggak pernah menempatkan dokter, BPJS nggak pernah bikin Vaskes ya, kita bikin aja satu, ini hanya percontohan saja. Tapi kalau suruh bikin, kami bikin yang baik begitu ya. Tetapi sekali lagi itu bukan tanggung jawab dan urusan BPJS. Meski begitu, maka di daerah-daerah yang remote tadi kami lakukan 2 strategi besar. Satu ya, tiga strategi besar. Satu, untuk kerjasama itu kami permudah. Jadi kalau dicontoh di Papua, belum SDM-nya belum cukup itu. Ya, tidak semuanya ada ya. Sambil kita bina, kita terimalah gitu ya, sambil kita bantu gitu. Itu satu. Kedua ya, kita berikan beberapa kompensasi, contohnya untuk pembayaran kapitasi, untuk kita ada kompensasi ya yang tadi Vaskesnya kurang jauh gitu, untuk biar mereka bisa lebih berkembang gitu. Itu. Yang ketiga ya, banyak ternyata, tidak hanya 3 nih. Yang ketiga itu, kalau di pulau-pulau kecil-kecil jauh-jauh itu ya, terus kemudian ada contohnya di NTT itu ya, ada namanya floating hospital atau rumah sakit terapung, yaitu dari Surabaya itu ada kapal yang di situ ada kliniknya atau ada rumah sakitnya yang berkunjung ke pulau-pulau itu kecil-kecil itu. Dulu ya, sebelum tahun 2023 ya, itu mereka cari uang dari donasi-donasi itu. Sekarang enggak ya.
kami sampaikan, oke silahkan Anda kami anggap sebagai rumah sakit tipe C, silahkan klaim ke BPJS. Ya, itu ada satu contoh namanya Claudia dari satu pulau ya tidak besar di NTT, yang sebetulnya itu waktu diperiksa oleh floating hospital atau rumah sakit terapung tadi, nah ketahuan dia sakit jantung yang berat gitu. Maka oleh rumah sakit terapung itu dikirim segera mungkin ke rumah sakit Sutomo. Lalu saya datangi di rumah sakit Sutomo itu dan semuanya di cover oleh BPJS, dan dokternya itu menyampaikan, Pak ini kalau terlambat sedikit gitu sudah bisa nggak tertolong gitu. Dan akhirnya baik ya sampai sekarang gitu. Namanya Claudia ya, usianya belum 20 tahun gitu. Nah, tidak berhenti di situ ya. Contohnya di Saparua ya, itu di daerah Ambon sana ya, ada perahu namanya Tuhulele ya. Nah, itu kita berusaha untuk kita kesakan. Ada lagi yang perahu Darmawan Lee ya, Dokter Darmawan Lee ya, perahu yang mereka donasi gitu umumnya ada ini. Nah, sekarang saya sampaikan dan kita kerjasama boleh klaim ke BPJS gitu. Luar biasa sekali Pak. Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan ya Pak untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat ya Pak. Iya, terima kasih ini Mbak Kia ya. Baik Prof. Gufron, terima kasih. Siap. Sangat luar biasa sekali apa yang Prof. Gufron sharing kepada kami.